Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini nama jurnal yang saya analisis yaitu Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, volume 11 halaman 664 sampai 674. Judul artikelnya yaitu Effect of Green Chemistry Based Interactive Multimedia on the Student Learning Outcomes and Scientific Literacy, atau pengaruh kimia hijau berbasis interaktif multimedia terhadap hasil belajar dan literasi sains siswa. Untuk penulisnya, Saprizal Hadisaputra, Gunawan, dan Muhammad Yustikfar. Alasan pemilihan tema atau fokus kajian yaitu didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi kimia yang seringkali dianggap sulit dan membuat suasana kelas itu menjadi pasif. Oleh karena itu diperlukan pembaruan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya melalui penggunaan multimedia interaktif berbasis green chemistry. Multimedia ini dapat menjelaskan konsep-konsep yang abstrak yang sulit divisualisasikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia. Hal-hal pokok yang melatar belakangi penelitian ada 4, yaitu tingkat kesulitan materi kimia, rendahnya penguasaan konsep, kebutuhan pembaruan pembelajaran, dan hasil belajar yang masih rendah. Untuk kajian teori ada 4, yaitu yang pertama pembelajaran multimedia. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Multimedia interaktif seperti animasi dan video dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang abstrak yang sulit divisualisasikan sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian ada green chemistry, yaitu berfokus pada pengembangan proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Literasi sains, yaitu mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah. Dan yang keempat untuk model pembelajaran kontekstual teaching and learning, itu model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Masalah dan tujuan penelitian. Untuk masalah ada 3, yaitu tingkat kesulitan materi kimia, rendahnya minat dan keterlibatan siswa, penguasaan konsep dan literasi sains. Untuk tujuannya, meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan minat dan keterlibatan, dan meningkatkan hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Metode ini memungkinkan untuk membandingkan hasil belajar antara kelompok yang menggunakan multimedia interaktif dan kelompok yang tidak menggunakan multimedia interaktif. Untuk desain penelitiannya, yaitu kelompok eksperimen diajarkan menggunakan multimedia interaktif berbasis green chemistry dengan mengintegrasikan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sedangkan kelompok kontrolnya diajarkan dengan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning tetapi tanpa menggunakan multimedia interaktif. Untuk instrumen penelitian ada 2, yaitu instrumen perlakuan, di mana instrumen perlakuan ini adalah perangkat pembelajaran yang digunakan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan untuk tes pengukuran, instrumen pengukuran dibagi lagi menjadi 3, yaitu tes penguasaan konsep, tes literasi sains, dan angket untuk menilai sikap siswa terhadap pembelajaran sains. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji N-gain untuk mengetahui keefektifan multimedia yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan keunggulan dari kelompok eksperimen sendiri, yaitu pada proses pembelajarannya menggunakan multimedia interaktif berbasis green chemistry yang menyajikan konsep-konsep abstrak, mikroskopik, simbolik dengan mengintegrasikan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sedangkan kelompok kontrolnya diajarkan tanpa menggunakan multimedia interaktif. Kesimpulannya, terdapat pengaruh penggunaan multimedia interaktif berbasis green chemistry terhadap hasil belajar siswa dan literasi sains siswa. Siswa yang diajarkan dengan multimedia interaktif ini menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam hal penguasaan konsep dan kemampuan literasi sains dibandingkan dengan siswa yang diajarkan tanpa menggunakan multimedia interaktif. Peningkatan ini terlihat terutama pada bagian indikator kemampuan menjelaskan fenomena secara ilmiah yang menunjukkan bahwa multimedia efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak. Kemudian implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi multimedia ke dalam proses pembelajaran kimia untuk meningkatkan pemahaman siswa. Multimedia tidak hanya membuat belajar lebih menarik, tetapi juga membantu untuk memotivasi dan memberikan komitmen bagi siswa.
Oleh karena itu, para pendidik direkomendasikan untuk menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, terutama dalam pembelajaran materi yang kompleks, untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. Keunggulan dan kekurangan bagian artikel yang pertama untuk pendahuluan. Pendahuluan memberikan konteks mengenai pentingnya penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran kimia, serta relevansi green chemistry dalam pendidikan. Hal ini membantu pembaca memahami tujuan penelitian dengan baik. Sedangkan kekurangannya kurang mendalam dalam menjelaskan latar belakang teori yang mendasari penggunaan multimedia. Untuk desain penelitiannya, desain penelitian menggunakan metode control test post test yang memungkinkan perbandingan yang jelas antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sehingga hasilnya lebih valid. Sedangkan kekurangannya, desain penelitian tidak mempertimbangkan variabel luar yang mempengaruhi hasil seperti motivasi siswa dan faktor lingkungan yang berbeda dari masing-masing kelas. Kemudian untuk instrumen yang digunakan seperti tes beralasan dirancang untuk mengukur penguasaan konsep dan literasi sains secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa. Sedangkan pada kekurangannya, instrumen perlakuan itu kurang memaparkan lebih jelas tentang perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan. Yang berikut untuk bagian artikel analisis data, penggunaan uji N-gain untuk mengukur efektivitas multimedia memberikan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis data sehingga hasilnya itu dapat diinterpretasikan dengan jelas. Untuk kekurangannya, analisis data tidak cukup mendalam dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil seperti perbedaan individu dan kemampuan belajar. Pada bagian pembahasan, mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana multimedia interaktif dapat meningkatkan penguasaan konsep dan literasi sains. Untuk bagian kekurangan, pembahasan mungkin kurang membahas implikasi praktis dari hasil penelitian, sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana hasil ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang nyata. Untuk bagian sumber pustaka yang digunakan relevan dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk klaim yang dibuat. Sedangkan untuk bagian kekurangan, sedikit terdapat keterbatasan dalam variasi sumbernya.